Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar tentang Photoshop, di mana kita harus membuat new page dulu. Di sini kita beri nama latihan. Lalu yang kedua kita gunakan doc type menjadi international paper. Untuk ukurannya kita gunakan cm. Di sini kita pilih color mode dengan RGB karena RGB itu sesuai dengan layar monitor Anda. Jika CMYK itu sesuai apabila kita print. Jadi kita pilih RGB. Untuk background kontennya kalian bisa gunakan transparan atau background color. Background colornya kita bisa gunakan warna putih atau merah, tapi di sini saya akan menggunakan warna putih. Lalu tekan OK dan tekan OK jika kalian sudah yakin. Lalu di sini paling atas ini disebut dengan menu bar, di mana ada file, edit, image, layer, dan lain-lain. Di bawahnya menu bar ini adalah menu property bar, di mana kalau kita memilih di toolbox, maka property barnya akan berubah. Yang di sebelah kiri adalah dinamakan toolbox, di mana nanti kita akan berkarya dengan menggunakan berbagai toolbox yang disediakan oleh Photoshop. Untuk di sisi kanan adalah yang paling penting, yaitu window layer, karena Photoshop menggunakan konsep layering, di mana kita dapat menambah layer dengan menggunakan create new layer. Jadi konsep layer itu seperti menumpuk suatu objek, di mana jika layer 1 kita beri gambar kotak, lalu untuk layer kedua kita berikan oval dengan warna yang berbeda, contohnya kuning. Apabila kita gerakkan layer kedua yang di atasnya, maka oval warna kuning ini akan terlihat. Apabila layer kotak kita naikkan, maka oval warna kuning akan hilang. Jadi seperti itu konsep layering. Yang pertama kita akan belajar tentang move tool, di mana move tool ini dapat menggerakkan objek, di mana contohnya kita buat layer pertama yaitu kotak dengan warna kuning. Ya, arahkan kursor kalian ke move tool, lalu gerakkan, maka objek akan bergerak sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu kegunaan toolbox atau yang disebut rectangular merge tool, yaitu untuk memotong pada objek. Jadi kita klik add layer mesh untuk menghilangkan objek, maka objek yang diseleksi tidak akan hilang, namun yang di luar seleksi akan hilang. Lalu untuk
Di sini terdapat banyak marquee tool di mana ada kotak, lingkaran, dan persegi panjang. Kalian bisa gunakan sesuai kebutuhan kalian. Untuk menghilangkan seleksi ini, kalian bisa menggunakan atau menekan Ctrl D untuk deselection. Lalu apabila kita ingin menseleksi lingkaran di dalam kotak ini, kita menggunakan ini, toolbox ellipse marquee tool. Lalu kita add layer mask, maka lingkaran di dalam kotak akan terseleksi dan bagian yang di luar seleksi akan hilang. Seperti itu. Sekarang kita menggunakan polygon lasso tool. Polygon lasso tool ini gunanya juga untuk sebagai seleksi objek, di mana polygon lasso tool ini hanya bisa bergerak lurus. Jadi kita seleksi seperti ini. Lalu apa hasilnya? Maka kotak ini akan terseleksi menjadi dua bagian. Kita add layer mask untuk mengetahui hasil jadinya. Maka yang diseleksi hanya segitiga, yaitu separuh dari kotak tersebut. Untuk menghilangkan deselection, kita tekan Ctrl D. Lalu kita bisa menggunakan lasso tool juga. Kalau lasso tool ini kita bebas menggunakan seleksi, jadi mengikuti garis tangan kita, apa yang kita seleksi. Lalu kita add layer mask, maka bentuk yang kita inginkan akan muncul. Lalu kita sekarang akan menggunakan magic wand tool. Sekarang kita buka modul pertama di sistem multimedia. Lalu kita masukkan Tom Cruise ke dalam workspace. Lalu tekan enter. Magic wand tool ini berfungsi untuk menseleksi warna yang sama pada background. Sebelum kita seleksi, jangan lupa layer Tom Cruise kita rasterize layer, di mana rasterize layer ini berfungsi untuk menjadikan gambar menjadi suatu gambar bitmap. Sekarang sudah menjadi rasterize layer. Lalu kita seleksi background Tom Cruise. Kita bisa sesuaikan tolerance untuk menseleksi background agar tidak ada sisa-sisa merah di rambut atau di janggut. Kita bisa gunakan 50%, lalu tekan enter. Maka radius seleksi akan semakin bertambah dan semakin sensitif. Lalu kita tekan add layer mask. Karena yang tadi kita seleksi adalah background, padahal kita ingin menseleksi gambar Tom Cruise, kita hanya perlu menekan Ctrl I, sehingga gambar yang terseleksi adalah gambar Tom Cruise. Lalu toolbox yang selanjutnya adalah crop tool. Crop tool ini dimana kita dapat mengecilkan suatu workspace menjadi ukuran yang kita inginkan. Misalnya akan menjadi sebuah kotak. Dengan mudah
workspace akan berubah menjadi kotak. Jangan lupa tekan enter. Sekarang kita berganti ke toolbox brush, di mana brush ini berfungsi untuk mewarnai workspace. Kita gunakan layer baru untuk brush, lalu kita pilih brush yang ada di property bar. Kita pilih size-nya, kita sesuaikan. Misalnya kita ingin kecil 144. Lalu kita bisa pilih brush-nya, brush yang soft round atau hard round. Kita coba pilih yang soft round. Untuk opacity-nya kalian sesuaikan saja. Jika opacity-nya 100, flow-nya 100, maka brush-nya akan solid. Seperti ini contohnya. Jangan lupa kita ubah warnanya menjadi merah atau warna yang ingin kalian gunakan pada brush. Ini contoh penggunaan brush. Lalu kita akan menuju ke toolbox clone stem. Kita gunakan layer baru. Untuk layer yang lama kita hapus saja. Kita coba memasukkan ruang ke dalam workspace. Kita besarkan. Oke. Lalu untuk membesarkan layar, maka kita gunakan zoom tool. Atau kita bisa menggunakan control scroll. Control scroll untuk berpindah horizontal. Jika ALT dan scroll akan membesar dan mengecil. Jadi itu shortcutnya untuk zoom. Di sini jangan lupa kita gunakan rasterize layer untuk merubah gambar menjadi bitmap. Lalu clone tool ini kita ingin menghilangkan AC ini menjadi dinding. Jadi di dinding ini tidak ada gambar AC. Kita gunakan ALT. Sebelumnya kita sesuaikan ukuran brushnya dulu. Lalu kita ALT untuk mengidentifikasi warna pada dinding. Lalu kita sapukan ke gambar AC sehingga gambar AC akan hilang sesuai dengan gambar dinding. Apabila kurang besar, kita dapat menyesuaikan brushnya lagi. Maka sekarang gambar AC sudah hilang dengan cara mengcloning gambar dinding ke gambar AC. Sekarang kita gunakan toolbox eraser, di mana eraser ini dapat menghapus gambar. Contohnya kita masukkan lagi foto gambar Tom Cruise, lalu tekan enter, perkecil dengan menggunakan ALT.
Untuk guna eraser ini untuk menghapus background pada background warna merah ini. Jangan lupa kita gunakan rasterize layer. Ini adalah cara untuk menghapus background warna merah atau background apapun lainnya. Untuk jangan lupa kita sesuaikan ukuran brushnya agar penghapusan lebih cepat. Lalu gradient tool, toolbox gradient tool, dimana gradient tool ini dapat memberikan warna gradasi pada kotak ini. Contohnya kita pilih, jangan lupa gambar kotak tersebut dijadikan rasterize layer. Kita tarik ke arah kanan untuk gradient warna merah putih. Lalu kita create clipping mask agar warna merah putih ini masuk ke dalam kotak tersebut. Jadi gambarnya akan seperti ini. Lalu penggunaan text tool. Text tool ini kita dapat memberikan tulisan pada Photoshop. Contohnya Elektro Jaya. Untuk warnanya jangan lupa kita rubah menjadi warna hitam. Lalu kita dapat memilih tulisannya. Ukuran pun dapat kita rubah. Untuk pengaturan secara kompleks, kita dapat mengklik di karakter. Untuk menampilkan karakter, kalian bisa menggunakan Windows, lalu pilih Window Karakter di sini. Jadi kita bisa merubah ukuran tulisannya, terus bisa mengukurkan line spacingnya. Kita ubah ukurannya menjadi 16, lalu kita ubah warnanya menjadi kuning. Ini agar tulisannya menjadi renggang, kita gunakan ini. Nah, lalu kita bisa membuat bold. Untuk line spacingnya ini kita menggunakan ini. Line spacing itu jarak antara tulisan atas dan bawah. Jadi kita bisa ubah menjadi 16, atau jika kita ingin renggang sekali bisa 48. Misalnya kita malas untuk mengatur line spacing, maka kita gunakan auto saja. Lalu kegunaan toolbox pada freehand atau hand tool, kita bisa menggerakkan. Contohnya kita perbesar dulu, baru dapat
kita sesuaikan ukuran layarnya, misalnya mau ke atas, ini mau ke bawah, mau ke tengah. Jadi kita bisa fokus dengan menggunakan hand tool. Terus yang tidak kalah yaitu menggunakan pen tool. Pen tool ini kegunaannya sangat banyak. Jadi kita bisa menggambar menggunakan pen tool. Contohnya pen tool di sini. Untuk membuat garis lurus, kita menggunakan menekan shift lalu tekan. Untuk mengurangi ketebalan garis, kita bisa mengatur di property bar pada bagian stroke. Nah, lalu ada di sini agar tiap titiknya itu menjadi suatu bulat seperti ini, bulat. Jika kita ingin menggambar lengkungan, maka kita tarik sini. Lalu jika ingin membuat garis ke bawah sini, kan seharusnya kita ingin lurus, maka kita gunakan ancor ini, tekan ALT lalu luruskan ke bawah agar menjadi bentuk siku-siku. Lalu maka akan menjadi garis lurus. Untuk tutorial ini saya cukupkan. Semoga dasar-dasar Photoshop ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.